Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi lur di channel Abdi Negara. Seperti biasa, di video kali ini kita akan mereaksi ya beberapa video ya tentang Kang Deddy Mulyadi, baik yang sudah viral maupun yang sudah lama gitu ya lur ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke mereaksi video, nih lur, ada barang bagus nih lur ya. Kita atur dulu nih. Set. Nah, ini buat ngeganti senar gitar nih lur ya. Nah, ngeganti senar gitar. Ini murah banget harganya. Jadi dulur semua bisa check out kalau dulur semua butuh ya, ataupun dulur semua punya gitar di rumah. Nah, pas kita ganti senar itu kan suka susah tuh lur nih ya. Nah, misalnya nih. Nah, ini kan suka muternya tuh lama gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai ini gitu lur. Ya, set gitu kan. Nah, enak nih. Jadi nggak lama gitu ya muternya. Terus kemudian di sininya juga nih. Nah, ini buat motong si apa namanya? Di sini. Si senarnya sisanya gitu lur ya. Ini kalau misalnya ada foto yang di atasnya itu kita masang senar nih. Terus kemudian ada lebihannya. Nah, itu bisa kita potong lur pakai ini. Nah, kalau yang ini tuh buat nyongkel sih. Nah, ininya lur nih. Contohnya nih. Aduh. Nah, kelihatan nggak lur? Nah, ini buat nyongkel nih. Tak gitu lur ya kan. Nah, ini jadi harganya murah banget nih lur. Bener dah. Harganya murah. Terus dulur semua wajib punya ini di rumah supaya pas ganti senar itu lebih gampang gitu ya lur ya. Nah, buat dulur yang tertarik silahkan dulur semua cek link di bawah. Dan setiap dulur membeli produk ini dari link kami, maka kami akan mendapatkan komisi. Ngani maletik komisinya teh lur. Kita atur lagi fokusnya. Headset. Oke. Gimana lur? Udah oke? Sorry kameranya goyang-goyang. Sebelum kita mulai, nah ini lur, ada sebuah lagu nih lur buat para pengkritik Kang Deddy Mulyadi gitu ya, yang suka ngeritik gitu ya. Kita nyanyiin lah sebentar ya. Soalnya pales nih. Nah, ini kan suka ada yang ngeritik nih, ngeritik Kang Deddy gitu ya. Kan suka ada itu. Nah, ini ada sebuah lagu ini lur, ini cocok nih lur kalau misalnya diputerin lagu ini nih buat yang suka ngeritik Kang Deddy ya. Nah, judul lagunya tuh Kumaha Sia. Nah, lagu ini itu dipopulerkan oleh Abdi Brekle. Jadi dulur semua bisa nyari gitu ya di Spotify ataupun di TikTok ataupun di YouTube juga ada, tinggal diketik aja Abdi Brekle, judul lagunya Kumaha Sia. Kayak gimana lagunya nih, kayak gini lur. Jadi ketawain ya. Nya kajen geus kitu eta mah terserah kumaha ceuk sia aing mah nuturkeun tibang aing jelma bodoh henteu kosia mantakna aing icing da embung loba omong alaba tan sia nu masa pangbisana percuma aing sasada moal didenge ku sia mah pang pinterna jadi kumaha ceuk sia heueuh geus tong gandeng ngomong ka unggal jelma eueuh ka era batur ge bisa nempo alabatan sungut sia nu kurang hideung. Mantakna aing icing da embung loba omong alabatan sia nur masa pangbisana percuma aing sasada moal didenge ku sia mah pang pinterna jadi kumaha ceuk sia tong teuing loba omong komosok ngomongkeun batur rumasa pang hebatna rumasa pang pinterna kadang aing karunya nempola laguan sia bising sia ditenggelan eueuh nu ngaber
pembelaan. Kumaha lur, halus tuh laguna lur. Nah, lagu ieu mah cocok ya jaker pengkritik, pembenci Kang Deddy Mulyadi. Dengarkan lurnya di Spotify, di YouTube musiknya, jaker backsound ge eta bisa banget lur. Oke, langsung aja nih ya kita start video pertama. Let's play the video. Check it out. Warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, Kang Deddy Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Sebagai warga Jawa Barat, minta perlindungan ke Kang Deddy Mulyadi bahwa saya di sini sama rekan-rekan 63 orang dipindah sama orang Cina. Ya Allah. Saya mohon, Kasian saya banget. kerja di sini, hak saya, keringat saya selama 1 bulan lebih nggak dibayar. Orang Jawa Barat Sampurasun, ditipu di Batam ya, suruh kerja tapi nggak dibayar. Sehat, hari minggu Langsung direspon sama Kang Deddy dan Mulyadi. sudah mulai turun lagi. Dan saya juga menyampaikan ucapan turut prihatin atas peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara saya yang teriak-teriak di media sosial. Iya Kang, kasihan tuh Nggak bisa Kang. pulang, nggak ada ongkos, hampir 60 orang. Ya Allah. Dan saya cek itu di daerah Batam. Buat saudaraku, sahabatku, dulur kuring, dulur aing, insya Allah kita akan segera tangani. Nanti jam 10.15 menit saya akan menghubungi Bapak. Ih, Ya. mantap. Dan kita selesaikan seluruh problem Bapak, kesusahan Bapak di Batam dan Bapak warga Jabar akan kami selesaikan dan Bapak bisa pulang kembali ke keluarganya. Amin. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Mari kita Oke. berbuat yang terbaik Siap, bagi Kang Deddy. keluarga, masyarakat, dan lingkungan kita serta Siap. bangsa dan negara. Mantap. Tuh ya. Yang kecil aja diurusin. Yang kecil aja diurusin, apalagi yang besar. Tuh, warganya terdampar di Batam. Ya, mau pulang nggak ada ongkos karena ditipu sama mandornya. Niatnya mah baik, ke sana teh mau bekerja, merantau. Ditipu ku mandor. Aduh, kumaha ya mandor teh. Ayo kita lanjut lagi. Video selanjutnya, Lur. Ya Allah. Oh, ini yang barak militer itu ya? Masya Allah. Merinding. Bapak Aing. Hebat. Masya Allah. Hebat banget ya Lur ya. Kayaknya baru ini nih ada gubernur kayak gini nih. Perasaan mah di tempat lain pada tawuran anak mudanya karena nggak ada perhatian kan gitu. Nah ini Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi sampai segitunya nih sama anak-anak muda. Nggak mungkin lah gitu kan, kalau misalnya karena mereka nggak cinta sama KDM, nggak mungkin mereka kayak gitu. Gitu ya Lur ya. Luar biasa, memang hebat. Ini mana ada gubernur kayak gini, kayaknya bener ya. Bener nggak Lur? Ya, ini banyak banget malah yang ngeritik nih program ini nih. Tapi lihat aja tuh, kan terbentuk lah gitu rasa cinta anak-anak muda ini terhadap Kang Deddy Mulyadi. Mantep Kang, top. Kita lanjut. Luar Deddy biasa. Mulyadi siap berantas premanisme. Kita juga sudah lihat premanisme muncul. Ormas mulai berhadapan dengan investasi, pencalonan tenaga kerja, rebutan limbah, rebutan lah. Udah saya sampai saat ini buka buat alokasi untuk namanya gerakan Jabar Manunggal, yaitu Jabar Manunggal. membersihkan geng motor, membersihkan premanisme. Oke. Ya. Keren. Menurunkan angka kriminalitas. Ya. Ini kita menjadi sebuah gerakan, termasuk nanti akan dimasukkan kurikulum wajib militer. Wajib militer. Pada pendidikan Widih. menengah di Jawa Barat. Siap gak nih anak muda? Wajib militer. Siap lah, ngenahen anak muda mah bisa tuh. Wajib militer mah hari kos orang geus kolotnya. Tapi kalau bisa Kang Deddy ya, kepala sekolah nih, seluruh kepala sekolah yang ada di SD, SMP, SMA sederajat lah, diaudit Kang Deddy. Ya nggak, jangan cuman pemberantasan premanisme dan juga ormas juga. Jadi banyak tuh penyimpangan kalau diaudit, bener dah.
Soalnya kenapa? Karena kami perhatikan ya, kan namanya dana BOS itu kan ada namanya formulir K7 sama K7A. Nah itu kan di situ dirinci gitu kan, penyerapan dana BOS gitu. Cuman kayaknya banyak kejanggalan gitu loh. Jadi kalau bisa mah diaudit juga, karena yang tanda tangan itu di formulir K7 sama K7A itu cuman kepala sekolah sama bendahara sekolah gitu. Nggak ada pengawas, nggak ada apa. Oke lah ada kwitansi, ada foto misalnya ya. Tapi kan itu rentan penyelewengan kalau menurut kami gitu. Apalagi misalnya nih ya, tiba-tiba kepala sekolah tuh jadi kaya mendadak nih. Mobilnya ganti ya kan, mobilnya bagus. Ya patut dicurigai juga. Ya bukannya kita suujon, cuman kalau bisa lebih intens gitu ya, lebih mendalam lagi untuk auditnya. Karena kan itu uang negara. Toh kita lihat hasil pendidikan juga selama ini ya yang apa ya, istilahnya prestasinya tuh biasa-biasa aja gitu kan. Kayaknya sih anggaran tuh setiap tahun jor-joran gitu kan, dana BOS, ada BOPD lah, ada BOS daerah lah segala macem gitu. Nah, itu kok kesannya nggak maksimal gitu. Salahnya di mana? Ya, bisa jadi kan apa ya namanya, ini kan uang besar gitu. Kalau bisa mah di audit juga nih rekening-rekeningnya gitu Kang Dedi. Ya ini mah punten ya, sekedar masukan aja. Soalnya selama ini tuh terlalu barbar banget gitu, terlalu jor-joran banget gitu, enak banget lah kesannya. Nah, padahal itu kan sebenarnya hak dari siswa. Kan kepala sekolah juga udah dapat gaji, udah dapat tunjangan. Kok masih WK Bita duit BOS gitu, karunya atuh budak nu sekolah gitu kan, bener nggak? Sekarang yang sekolah ini prestasinya ya biasa aja, malah di sekolah swasta itu suka ditahan ijazahnya yang nggak yang SPP-nya nggak dibayar atau ada tunggakan lain gitu Kang Dedi. Punten nih Kang Dedi, coba mohon diperhatikan Kang Dedi, Dinas Pendidikan, jangan sampai pendidikan yang mulia ini ternyata banyak mafia di dalamnya. Benar nggak Lur ya? Nauzubillah min dzalik lah, jangan sampai. Makanya mungkin ada sedikit atensi lah gitu dari Pemprov gitu ya, untuk mengaudit secara massal gitu kan, secara intens gitu, supaya meminimalisir terjadinya penyelewengan penggunaan apapun itu, entah itu BOS, entah itu BOPD gitu ya, entah itu BPMU gitu Kang Dedi. Oke, kita lanjut. Gubernur daerah yang kerjaannya selalu konten, berkunjung ke sini bikin konten, berkunjung ke sana bikin konten. Gubernur daerah itu tidak serta-merta bisa mengklaim 100% setiap kebijakan ataupun program yang dijalankan di daerah kepemimpinannya. Kenapa? Karena masih ada bupati dan wali kota yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Wali kota dan bupati membuat kebijakan dan program masing-masing. Bisa diketawain sama bupati sama wali kota, orang kerjaan gua kok lu klaim. Ketika Gubernur Jakarta membuat kebijakan dan dijalankan oleh program, Gubernur Jakarta bisa mengklaim bahwa itulah hasil kerja dia 100% selama memimpin Jakarta. Jadi kalau ada gubernur yang kerjaannya bikin konten, ya wajar untuk menaikkan value-nya dia, bahwa dia kerja loh. Dan gaya saya pencitraan seperti ini kita sudah hafal banget dan jangan sampai terulang. Oke? Het deh, sugante naon. Ya nggak juga kali Pak. Bapak ini jangan suka begitu suka membanding-bandingkan ya. Yang udah-udah udah. Masalah kerjaan ya, gubernur ya, bupati itu kan udah ada tupoksinya ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi turun tangan berarti something, udah gitu aja supaya masalah itu cepat beres. Karena gini logikanya, kalau ngandelin bupati prosesnya lama. Karena nanti bupati harus meninjau lagi, ya terus kemudian laporan lagi, tetap aja ujung-ujungnya ke gubernur kan gitu kan. Ngerti nggak? Paham nggak Pak? Jadi kan ini gubernur ya, kan di atasnya bupati dan wali kota. Kalau yang turun itu adalah bupati dan wali kota, sementara masalah ini harus segera diselesaikan, kan tetap reportnya nanti ke gubernur juga. Jadi jangan bilang itu kerjaannya bupati atau wali kota aja, ya ada peran serta gubernur di situ. Gitu Pak. Ini
analogi sederhana kami aja gitu. Jadi kalau gubernur turun ke bawah, apa salahnya? Ya nggak ada salahnya, malah lebih bagus. Berarti kan nggak perlu lagi bikin laporan, nggak perlu lagi harus istilahnya itu ya bikin apalah gitu kan yang atas terjadi di lapangan nih kita laporin, nanti kan makan waktu lagi. Kalau itu langsung set beres gitu Bapak. Kita lanjut. Sorry nih Lur, nggak lama-lama kita komennya, soalnya ada bayang komen kelamaan ngomongnya. Kalau tidak tahu alasannya jangan suka mengkritik. Tak ada yang ngeken. Nanti kalian kena batunya. Sekarang kena batunya deh. Diserang oleh netizen Jawa Barat yang sangat brutal. Enggak lah, nggak brutal ini Kang. Apalagi dengan jawaban-jawaban KDM yang sangat elegan dan tegas dan luar biasa. Kalian pasti mati kutu di depan KDM. Nggak bakalan menang. Kalian harus tahu, KDM itu jadi pemimpin berangkat dari nol. Iya benar. Dari mulai anggota Dewan, DPRD, wakil bupati, bupati 2 periode, anggota DPR RI. Ya benar. Sekarang jadi gubernur, jadi KDM itu sudah banyak manis, pengalaman. pahit, asam garam dunia perpolitikan kepemimpinan. Udah Sudah tahu. dirasakan, sudah banyak pengalaman. Iya. Jadi sebelum mengeluarkan kebijakan, KDM itu survei dulu, lihat dulu situasi, baru mengeluarkan kebijakan. Jarang sekali kebijakan KDM yang ditarik lagi. Nggak ada. Benar. Kebijakannya berhasil. Benar, berhasil. Contohnya barak militer, study tour. Iya benar. Semuanya berhasil. Jadi kalian urusinlah kalian sendiri. Jangan suka mengkritik orang lain. Boleh mengkritik, asal membangun, jangan menyudutkan, memojokkan, apalagi menjatuhkan. Percayalah, KDM itu orang baik, tulus, ikhlas, mencintai rakyat Jawa Barat. KDM itu Jawa Barat ingin maju, ingin makmur, ingin sejahtera. Benar. Hati-hati dengan KDM. Jabar istimewa. KDM tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa. Berat, Semua susah. Warga Jawa Barat Gak akan bisa. Ya benar. Demi kami selalu Jawa mendukung Barat KDM. Jawa Barat istimewa. Ya. Lembur diurus, kota ditata. Betul sekali. Cerdas Kang. Ya, jadi nggak akan bisa menjatuhkan KDM ya. Bukannya berlebihan, karena memang kalau kita lihat nih ya, Kang Deddy Mulyadi, jangankan orang Jabar, itu orang luar Jabar pun suka. Ya kalau masalah ada yang tidak suka, itu manusiawi gitu, nggak masalah. Ya itulah, kan namanya orang, mana ada sih yang sempurna. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, bener nggak? Ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang penting yang sukanya jauh lebih banyak dibanding yang nggak sukanya. Leres telur. Kita lanjut next video. Pura-pura baik aja Pak. Yang saya lakukan ini pencitraan Pak. Waduh. Tidak Pak. Terima kasih. Ini pendeta yang gerejanya itu dibantu diurusin sama Kang Deddy Mulyadi. Tadinya mau disikat nih sama bank ya kan. Pencitraan Pak. Sama KDM dibantu. Udah, ini pencitraan aja. Aman ya? Siap. Udah nanti saya koordinasi. Siap Pak Gubernur. Ya. Siap. Oke. Pendeta, terima kasih. Siap. Bapak anggota TNI bukan? Saya pendeta di Pusat Misi Pasukan Perdamaian Sentul. Makanya Bukan anggota. siap tidak, tapi saya ditugaskan di Mabes TNI. Siap. Siap, Bapak. Siap. Diamankan. Siap. Bapak bisa tidur nyenyak. Siap. Kalau Bapak pendeta punya istri nggak? Siap punya. Nanti kami carikan ke Pak Gubernur. Aman, Pak. Siap. Aman, Pak. Damai selalu, Pak. Terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak. Terima kasih, sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Keren. Ya. Mematahkan bahwasannya Jabar intoleran, patah ya kan. Siapa yang mematahkan? Bapak aing, Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa memang ya.
Ya inilah pernah kami bahas juga ya di video kami gitu. Ya bahwasannya tidak ada alasan apapun di negara kesatuan Republik Indonesia untuk menghalang-halangi orang beribadah ya, karena itu merupakan konstitusi dari undang-undang dasar gitu ya. Nah nggak boleh gitu Lur. Alhamdulillah kan Bapak Aing sebagai contoh, sebagai gubernur memberikan contoh kepada masyarakat. Top. Next kita lanjutkan. Masya Allah itu orang-orang. Bapak Aing. Ngeskas presidennya ya. Luar biasa. Eta jelma, ini lomba banget. Orang sampai banyak banget itu. Bapak Aing. Tuh Lur, bukti ya bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu sangat dicintai ya itu. Jadi tinggal kita hitung aja orang yang ini kan orang yang suka dong. Kalau nggak suka ngapain datang? Dengan yang tidak suka ya sangat jauh lah berbeda gitu Lur ya. Yaitu menandakan bahwasanya secara elektabilitas Kang Deddy Mulyadi itu pasti tinggi banget gitu ya. Tinggi banget Lur. Belum lagi kalau kita bahas tentang prestasi-prestasi beliau. Jadi kalau ada orang yang mengatakan macem-macem lah ya gitu ya, kritikus. Nah dengerin aja lagu yang tadi di awal tuh. Kasih lagu yang tadi di awal tuh. Judulnya Kumaha Sia. Kita lanjutkan Lur. Dulu Kali Gabus Bekasi itu kayak tempat jin buang sampah. Kali Airnya Gabus hitam, dulu. bau. Ini di Bekasi Tapi Lur. anehnya manusia tetap hidup di atasnya. Rumah-rumah berdiri di atas kali. Kayu seadanya, seng bolong, tapi itu rumah mereka. Anak-anak main di pinggir kali, nyari mainan dari sampah. Sampah, Tuh banjir. jangan ditanya, Banjir ya, Lur. tiap sudut penuh. Kadang kita lupa, ini sungai, bukan tempat pembuangan akhir. Dan tiap hujan turun, Tuh banjir. Ini Kali banjir Gabus jadi dulu langganan. nih. Air kali nggak bisa Sering ngalir, banjir. malah meluap ke rumah warga. Lalu datang Kang Deddy Mulyadi, nggak banyak janji, tapi tangannya langsung kerja. Satu persatu bangunan liar dibongkar dengan cara manusiawi. Sampah dibersihin, tepi kali ditata. Warga diajak pindah dengan layak, bukan digusur semena-mena. Sekarang airnya mulai jernih. Angin sore nggak bau lagi. Dan untuk pertama kalinya, Kali Gabus Bekasi punya harapan. Setelah tak diperhatikan di era Ridwan Kamil dan Ahmad Heriawan, sekarang hujan deras nggak lagi bikin panik. Karena setiap tepi dipasang beton penjaga, tinggi. Setinggi harapan warga pada Kang Deddy Mulyadi. Ini bukan sulap, ini kerja nyata. Terima kasih, Kang Deddy Mulyadi. Bukan cuma membersihkan sungai, tapi juga mengembalikan harapan warga Bekasi. Subscribe jika suka kerja KDM. Ya itu tadi gambaran Kali Gabus Lur ya di daerah Bekasi. Jadi dulu tuh langganan banjir gitu ya Lur ya, langganan banjir karena penyebabnya itu tadi banyak bangunan-bangunan liar lah gitu yang didirikan di atas kali itu. Jadi akhirnya alirannya tuh mampet gitu ya. Nah cuman begitu Kang Deddy Mulyadi bikin gebrakan berkolaborasi dengan Bupati Bekasi ya Bapak Ade Koswara Kunang, itu langsung clear tanpa ada istilahnya gejolak lah gitu ya, alhamdulillah. Dan terbukti ketika hujan itu sudah nggak lagi banjir. Biasanya hujan sebentar itu katanya banjir gitu ya Lur ya. Dan memang masalah penggusuran Bangli ini tuh pro kontra juga sebenarnya. Cuman kita harus melihat dari banyak sisi. Bahwasanya kan kalau banjir tuh kan banyak warga yang dirugikan. Memang nggak kelihatan nih, maksudnya secara angka gitu ya. Kayaknya sih nggak ngaruh gitu dibandingkan orang yang penyebabnya tuh kan gara-gara banyak bangunan, terbukti gitu ya. Maksudnya bukan cuma alasan, terbukti bahwasanya ketika bangunan ini dibongkar kan sudah tidak lagi banjir. Akhirnya aktivitas warga
aktivitas ekonomi, kegiatan ekonomi itu berjalan dengan lancar. Jadi kerugian bisa diminimalisir. Jadi kita harus melihat dampak setelahnya, jangan saat ketika kita melihat proses pas pembongkarannya itu Lur gitu. Itu sama lah kayak kita motong ayam nih, jangan lihat pada saat motongnya kan, kesannya kan kayak kejem gitu ya. Ya kalau udah jadi opor pasti makan gitu. Oke Lur, kita lanjut next video. Nih kali gabus Bekasi. Ini Pak Ade Koswara Kunang. Ini Bupati Bekasi Lur. Masih muda orangnya, keren. Jadi beliau ini berkolaborasi sama Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Keren. Oh, keluarga juga komunikasinya bagus Lur. Mirip-mirip Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Wih, dapat rezeki tukang ojek. Alhamdulillah. Begitu harus pergi untuk kalau hati berkata tak bisa lagi. Bagi-bagi duit. Ya Lur, gitulah Lur ya. Pemimpin-pemimpin kita yang masih energik, yang masih muda ya, perhatian kepada warganya. Ini harus kita perbanyak di negara Republik Indonesia supaya Indonesia ini bisa maju ya Lur ya. Nah jadi ini video terakhir ya, kita nggak banyak mengulas, nggak panjang-panjang juga. Dan masalah video tentang pengulasan masalah dana bos ya gitu kan, masalah kualitas pendidikan di Indonesia nanti kita akan up, cuman mungkin agak panjang karena kami mempelajari materinya dulu gitu ya Lur ya. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Buat lurku semua, jangan lupa tinggalkan komentar, tapi berkomentarlah yang baik dan juga sopan. Jangan berkomentar yang aneh-aneh ya Lur ya, menghina, mencela, jangan ya Lur ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.